Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabil fitan. Babun qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam halaku ummati ala yaday ughaylimati sufaha'a an Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id qala akhbarani Jaddi qala kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah fil masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa ma'ana Marwan qala Abu Hurairah sami'tu as-sadiqul masduq yaqul halakatu ummati ala yaday ghilmatin min Quraisy faqala Marwan la'natullahi alaihim ghilmatan faqala Abu Hurairah law syi'tu an aqula bani fulan wa bani fulan la fa'altu fakuntu akhruju ma'a jaddi ila bani Marwan hina malaku bisyam fa iza ra'ahum ghilmanan ahdatsan qala lana asa haula an yakunu minhum qulna anta a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-Bukhari rahimahullah, Kitabul Fitan. Berkata Imam al-Bukhari rahimahullah, Kitabul Fitan, kitab membahas tentang fitnah. Babu qaulin Nabi SAW, bab perkataan Nabi SAW, halaku ummati ala yaday ughaylimatin sufaha'a. Kebinasaan umatku itu ada di tangan anak-anak kecil yang bodoh, yang jahil. Dan dalam beberapa riwayat dengan tambahan min Quraisy, anak-anak kecil yang jahil dari suku Quraisy. Namun riwayat min Quraisyin itu tidak sesuai dengan syarat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, sehingga al-Imam al-Bukhari tidak menyebutkannya. Kebinasaan umatku ada disebabkan karena yang menjadi penguasa mereka adalah anak-anak kecil yang jahil dari keturunan Quraisy, dari suku Quraisy. Kemudian apa dimaksudkan dengan ughaylimatin, anak-anak kecil di sini? Ughaylimatin jamak ughaylimatin dalam bahasa Arab tasghir dari kata-kata ghulamun. Ya. Ghulamun artinya adalah anak-anak kecil ketika telah mulai mendekati masa baligh. Ya. Ghulamun tasghirnya ghulaimun dan ghilmanun dan ughaylimatun. Ya. Yang dimaksudkan dengan al-ughaylimah di sini maknanya adalah as-sibyan, anak-anak kecil. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata ughaylimah, anak kecil di sini, ya, disebutkan kata-kata ughaylimah, ya, terhadap anak-anak yang ala dhaifil aql, terhadap orang-orang yang lemah akalnya. Wat tadbiri wad din, lemah ya manajemennya dalam mengatur, lemah pula agamanya, walau kana muhtaliman, walaupun dia telah baligh. Ya, wa huwa al-muradu huna. Yang dimaksudkan dengan kata-kata ughaylimah di sini adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai penguasa padahal mereka tak layak berkuasa karena lemah akalnya, ya, lemah cara mengatur masyarakat, memanage mereka, lemah agamanya, tapi ditunjuk sebagai penguasa. Dengan ditunjuknya mereka sebagai penguasa, tak pandai mengatur, agama pun lemah, tak kuat iman, hancurlah ketika itu negara, hancurlah masyarakat, hancurlah kaum muslimin. Ya,
Yang dimaksudkan oleh Nabi yang mulia SAW di sini adalah min Quraisy. Maksudnya adalah yakni yang terjadi setelah wafatnya Ali. Setelah wafatnya Ali, ya ditunjuk Al-Hasan sebagai penggantinya. Kemudian Al-Hasan setelah 6 bulan menyerahkan kepada Muawiyah. Ya, kemudian Muawiyah membuat wasiat yang menjadi penggantinya adalah Yazid. Dan semua ini adalah merupakan dinasti Bani Umayyah. Ya, dinasti Bani Umayyah inilah yang telah merubah sistem kekhalifahan menjadi kerajaan. Dan raja yang terbaik adalah pendirinya Muawiyah. Dan setelah itu anak keturunan Muawiyah, diantaranya anak Marwan bin Hakam, ada yang mereka lah yang menjadi sebab rusaknya kaum muslimin. Ya, kehancuran kaum muslimin ketika diangkatnya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Ya, itulah sebabnya. Jadi ini makna ghulam di sini, Ughailimah di sini. Sebagian daripada penguasa dinasti Bani Umayyah. Atau anak-anak daripada penguasa tersebut yang membuat kerusakan. Ya, anak-anak raja-raja dari dinasti Bani Umayyah yang membuat kerusakan dengan sebab mereka, ya, dengan sebab mereka begitu ambisinya dengan kekuasaan, sehingga terjadilah ketika itu kekacauan, terjadilah pertumpahan darah. Ya. Dan inilah makna kata-kata anak-anak kecil di sini. Dari sisi umur mereka itu memang muda-muda, karena setelah Yazid bin Muawiyah menjadi penguasa, Yazid mencopot semua gubernur-gubernur yang telah senior. Ya, sebagian mereka adalah sahabat-sahabat Nabi, digantikan dengan kerabat-kerabatnya yang masih muda-muda, yang miskin pengalaman dan agama pun lemah. Ya, muncullah kekacauan. Pada masa Yazid bin Muawiyah terbunuh Husain bin Ali. Terjadilah kekacauan. Ya. Dan pada masa dinasti Bani Umayyah inilah terjadi peperangan dengan Abdullah bin Zubair. Sehingga hancurlah Ka'bah, diserang Ka'bah. Mereka halalkan Makkah Al-Mukarramah, mereka perangi. Ini semuanya dampak daripada yang berkuasa adalah orang-orang yang zalim, yang kurang akalnya, kurang imannya, yang masih belia usianya. An Amr ibn Yahya bin Sa'id ibn Amr ibn Sa'id qal, dari Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id, dia berkata, akhbarani jaddi, kakekku memberitahukanku. Kakeknya sini adalah Sa'id bin Amr. Kakekku memberitahukanku, qala kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah. Kakeknya Sa'id menceritakan kepada cucunya Amr bin Yahya, dahulu dia pernah duduk bermajlis bersama Abu Hurairah fi masjidin Nabi SAW bil Madinah. Dia duduk bersama Abu Hurairah di masjid Nabi SAW di kota Madinah, yang kala itu yang menjabat sebagai khalifah adalah Muawiyah bin Hakam, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah. Ya. Wa ma'ana Marwan, sementara bersama kami ada Marwan bin Hakam dari Bani Umayyah pula. Ya, yang ketika itu ditunjuk oleh Muawiyah menjadi gubernur di kota Madinah, Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam tabi'in. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, sami'tu as-sadiqa al-masduqah yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW as-sadiq, yang dia adalah sosok yang jujur, al-masduqu, dan yang dibenarkan oleh Allah SWT. Yaqulu, beliau bersabda, halakatu ummati, kebinasaan umatku. Yang dimaksudkan dengan umatku bukan seluruh umat Nabi SAW, tapi adalah orang-orang yang hidup pada zaman mereka, dengan sebab perpecahan, peperangan, pertumpahan darahnya. Kebinasaan umatku maksudnya bukan seluruh umat Muhammad SAW, tapi yang ada pada masa mereka.
pada masa dinasti Bani Umayyah. Halakatu ummati, kebinasaan umatku, ala yadi ghilmatin min Quraisy, di tangan ghilmah, anak-anak kecil, bocah-bocah ingusan dari Quraisy. Ya, min Quraisyin, dari Quraisy. Ya. Dalam beberapa keterangan dan riwayat lainnya yang dinisbatkan kepada Abu Hurairah mengangkatnya ke Rasulullah, Abu Hurairah selalu berkata, a'udzubillahi min imaratis sibyan. Abu Hurairah selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kekuasaan di tangan anak-anak kecil. Maksud anak kecil tadi yang kita bahas, dari sisi umur mereka belia, agama mereka lemah, ya, pengaturan manajemen juga mereka lemah, akal mereka pun lemah. Abu Hurairah berkata, a'udzubillahi min imaratis sibyan. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku menemukan masa negeri ini dipimpin oleh anak-anak kecil. Qalu wa ma imaratus sibyan. Maka mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apa maksud anda berlindung daripada kekuasaan yang dipegang oleh anak-anak kecil? Qala, berkata Abu Hurairah, in ata'tumuhum halaktum. Kalau kalian ikuti keinginan mereka, habislah kalian, binasalah kalian, hancur agama kalian, hancur dunia kalian. Ay fi dinikum, hancurlah agama kalian kalau kalian ikuti mereka, karena mereka tak lagi tegak dengan agama. Wa in asaytumuhum ahlakukum, andai kata kalian tak mematuhi mereka, kalian akan dibinasakan, mereka akan ditumpahkan darah-darah kalian. Ya. Maka binasalah dunia kalian karena ditumpahkan darah-darah kalian. Diambil harta-harta kalian. Ya. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kadang-kadang beliau berjalan-jalan di pasar dan dia berkata, Allahumma la tudrikni sanata sittin wala imaratas sibyan. Ya Allah, janganlah sampai aku menemukan tahun 60 Hijriah pada masa dikuasai kaum muslimin oleh penguasa-penguasa yang kecil. Tahun 60 adalah tahun wafatnya Muawiyah. Diangkatnya putranya Yazid bin Muawiyah. Ya, terjadilah kekacauan yang besar pada masa Yazid. Ketika penduduk Madinah ya tidak mau membaiat Yazid, dikerahkanlah pasukan besar yang datang kota Madinah, banyak yang terbunuh dari golongan ya penduduk kota Madinah. Bahkan dihalalkan kota Madinah selama 3 hari. Disebut dengan nama Waqa'atul Hurrah, peperangan bebas. 3 hari silahkan buat apa yang kalian mau buat, wahai pasukan di kota Madinah. Ya. Inilah dia masanya Yazid bin Muawiyah. Ya, dan Yazid menjadi penguasa sampai tahun ke-64 Hijriah. Setelah itu dia pun wafat. Sebelum wafat dia kerahkan pasukan untuk menyerang Abdullah bin Zubair. Ya. Yang tak mau membaiatnya. Kemudian dia wafat, pasukan pun pulang. Ya. Diangkatlah putranya sebentar yang bernama Muawiyah bin Yazid. Berapa bulan putranya wafat. Kosong, tak ada penguasa. Kemudian diangkatlah oleh manusia Abdullah bin Zubair sebagai penguasa kaum muslimin, khalifah yang sah. Ya, karena itulah dalam kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti rahimahullah, ya, di sana dia menyebutkan nama-nama khulafa kaum muslimin, tarikhul khulafa. Imam Suyuti memasukkan ke sana Abdullah bin Zubair sebagai salah seorang khalifah yang sah. Ya. Kemudian Abdullah bin Zubair menjadi kuat. Negeri-negeri lain pun takluk kepadanya, tunduk membaiatnya. Hijaz dia kuasai, seluruh Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Taif dan sekitarnya. Kemudian diakui pula oleh negeri Mesir. Ya, diakini pula oleh Kufah, Basrah. Hanya Syam saja yang tak mengakuinya.
Karena mereka telah terbiasa dengan dinasti Bani Umayyah sejak masa Muawiyah. Ya. Maka Marwan bin Hakam ini yang disebutkan di sini. Dia menggalang kekuatan untuk menumpahkan Abdullah bin Zubair. Namun qadarullah, ketika pasukan bergerak dia wafat. Pasukan kembali. Setelah itu digantikan oleh putranya. Ya. Dan ketika itulah mereka datang menyerang Ka'bah. Abdullah bin Zubair terbunuh. Kekacauan timbul. Sejak masa tahun ke-60 Hijriah, sejak masanya Yazid bin Muawiyah. Kembali kepada hadis ini. Berkata Al-Hafidz rahimahullah, wal muradu, maksudnya adalah yahlikun, annahum yuhlikunan nas. Penguasa-penguasa ini membinasakan manusia bisababi talabihimul mulka wal qital. Karena ambisi mereka untuk menuntut kekuasaan, ambisi meraih kekuasaan. Sehingga dampaknya adalah mengobarkan peperangan. Di ajlihi fatafsudu ahwalun nas. Dengan sebab peperangan ini kacaulah urusan manusia. Ya. Putranya Abdul Malik bin Marwan ini memerintahkan Hajjaj, jenderalnya, untuk memerangi kota Makkah. Ya, bayangkan bagaimana kalau Makkah dihalalkan. Masuklah mereka memerangi. Abdullah bin Zubair bersembunyi di dalam Masjidil Haram dengan pasukannya kecil. Ka'bah ketika itu terkena lontaran-lontaran menjanik sebangsa tank yang ada pada masa itu daripada bahan batu-batu besar. Hancurlah Ka'bah seluruhnya. Terbakar sebagiannya. Ya. Ini dampak daripada perebutan kekuasaan. Wa yakthurul khabtu bitawalil fitan. Muncullah kekacauan karena fitnah, demi fitnah pun datang. Waqad waqa'a al-amru kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan persislah terjadi sebagaimana Nabi katakan, kehancuran umatku di tangan penguasa-penguasa anak kecil. Ya, agamanya kecil, akalnya kecil, usianya pun kecil. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa riwayat, "Lau anna an-nasa i'tazaluhum." Sekiranya manusia menghindari fitnah ini, tidak ikut dengan mereka, tidak bersama mereka, ya, itu lebih baik bagi manusia, ya, daripada ikut dengan mereka. Yang ikut-ikutan mendukung mereka, pro dengan mereka, memerangi kaum muslimin lainnya bersama mereka. Lebih baik mereka berlari membawa agama mereka daripada fitnah menyendiri. Bagaimana kata Nabi, lebih baik bagi seorang adalah mengikuti kambing-kambingnya, mengembalakan kambing-kambingnya di lereng-lereng gunung, di tempat-tempat air, demi berlari daripada fitnah. Subhanallah. Ya. Jadi kata faqala Marwan, ketika Abu Hurairah mengatakan halakatu ummati, kehancuran umatku, ala yadi ghilmatin min Quraisy, di tangan anak-anak kecil dari Quraisy. Berkata Marwan, la'natullahi alaihim ghilmatan, celakalah mereka, semoga Allah laknatlah mereka. Penguasa-penguasa kecil atau anak-anak penguasa yang masih kecil yang membuat kerusakan. Ya, padahal dari anak-anaknya nanti membuat kekacauan. Ini menunjukkan betapa kuatnya kejelekan mereka. Ayah, kakek mereka menyumpah mereka. Padahal yang dimaksudkan dengan Abu Hurairah di sini adalah keturunannya kelak. Keturunan Marwan bin Hakam ini. Ya, Abdul Malik bin Marwan, dan dia di awalnya. Faqala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, "Lau syi'tu an aqul," kalau engkau mau kusebutkan nama-nama mereka. Aqulu Bani Fulan wa Bani Fulan. Kalau andai kata aku mau, kan kusebutkan yang dimaksudkan dengan Nabi dengan anak-anak kecil di sini adalah Bani Fulan. Ya. Dan Bani Fulan. La fa'altu
Pasti akan aku lakukan kalau memang boleh aku sebutkan. Tapi dalam beberapa riwayat kata Abu Hurairah, tapi jika aku sebutkan akan diputuslah urat leherku ini. Itu yang disebut Abu Hurairah, sesungguhnya aku memiliki 2 kantung-kantung ilmu. Yang satu kantungku sebarkan kepada manusia, satu kantong lainnya andai kataku sebarkan diputus leherku ini. Ya, orang-orang sufi menganggap Abu Hurairah punya ilmu laduni yang tak disebarkan. Padahal bukan itu maksudnya. Maksud Abu Hurairah adalah hadis-hadis tentang fitnah, tentang nama-nama suku, kabilah yang mereka membuat kerusakan. Abu Hurairah tidak menyebutkannya demi terjaga kemaslahatan. Ya. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi bahwasanya Abu Hurairah tahu mereka itu zalim, mereka itu rusak dan merusak. Namun Abu Hurairah tidak ajak manusia untuk memberontak kepada mereka. Ini yang perlu digarisbawahi. Karena memberontak kepada mereka lebih parah kondisinya, dahsyat akibatnya. Karena itulah ketika mereka berkuasa, Marwan bin Hakam setelah berhasil, Abdul Malik bin Marwan setelah berhasil menumbangkan Abdullah bin Zubair, membunuh Abdullah bin Zubair, dia naik menjadi penguasa. Dia pilih ketika itu jenderalnya Al-Hajjaj yang membuat kerusakan di mana-mana, menumpahkan darah, bahkan sebagian darah sahabat, darah tabi'in ditumpahkan. Ulama tidak mengajak memberontak. Mereka sabar, bahkan mereka bermakmum di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Di belakangnya ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas dan lain-lainnya dari para sahabat-sahabat. Mereka tak ajak berontak. Ya, karena fatal dampaknya. Padahal Abu Hurairah tahu, bahkan nama suku-sukunya Abu Hurairah tahu. Dan Abu Hurairah tidak suruh untuk memberontak. Jadi ini menunjukkan kepada kita sebab munculnya fitnah adalah pemberontakan kepada penguasa-penguasa yang zalim, yang harus dihindari. Fakuntu akhruju ma'a jaddi ila Bani Marwan hina malaku bisyam. Ya, berkata Yahya bin Sa'id, aku keluar bersama kakekku. Berkata Amr, ya aku keluar bersama kakekku, yaitu Sa'id bin Amr, ketika Bani Marwan menguasai negeri Syam. Anak-anak Marwan yang menjadi khalifah setelah Marwan. Marwan memang tak sempat jadi khalifah. Setelah wafat putranya Yazid bin, seketika manusia membayat Abdullah bin Zubair. Dia tak sempat dibayat manusia, tak dibayat manusia. Tapi dia menganggap kekuasaan itu ada pada hak dinasti Bani Umayyah, karena mereka yang telah menguasai bertahun-tahun, 20 tahun dikuasai dinasti Bani Umayyah, negeri Islam di bawah pimpinan Muawiyah. Maka mereka menganggap ini kekuasaan kerajaan, jangan lepas dari mereka. Ketika Abdullah bin Zubair yang menjadi penguasa, mereka menuntut kekuasaan milik mereka, mereka klaim. Datanglah Marwan memerintahkan pasukannya untuk memerangi Abdullah bin Zubair, namun dia meninggal, pasukan kembali. Tak jadi karena khalifah ketika itu pemimpin mereka meninggal. Walaupun Marwan tak pernah menjadi khalifah. Putranya melanjutkan serangan tersebut dan putranya berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair. Jadilah putranya Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah. Setelah itu keturunan Abdul Malik bin Marwan. Ya. فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا. Ya. Jika kakekku melihat yang menjadi penguasanya adalah anak-anak kecil, anak-anak jahil, anak-anak bodoh, anak bocah-bocah ingusan, maka dia berkata, asa haula'i an yakunu minhum. Mungkin ini masukkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW. Mungkin ini masukkan Nabi SAW. Qulna anta alam. Kami berkata, engkau lebih tahu. Ya. Inilah dia ikhwati fillah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Berkata Ibnu Battal, hadzal hadits aidan hujjah. Hadis ini merupakan hujjah lima taqaddam min tarkil qiyam 'ala sultan walau jara. Sebagai penjelas sebagai hadis sebelumnya, jangan memberontak kepada penguasa meskipun dia zalim. Liannahu sallallahu a'lama Abu Hurairah bi asma'i haula wa asma'i haula. Karena Nabi beritahukan kepada Abu Hurairah, nama penguasa-penguasa itu si fulan dari Bani fulan. Walam ya'murhum bil khuruj, namun Nabi tak suruh mereka untuk memberontak kepada orang-orang disebutkan Nabi tersebut.
ma ikhbari anna halakal umma ala aydihim. Padahal Nabi beritahukan umat itu binasa di tangan mereka. Likaunil khuruji ashaddu fil halak. Ashadda fil halak. Karena memberontak lebih parah dampaknya, fatal. Wa aqrab ila al-istisal min ta'atihim. Lebih dahsyat, membuat habis manusia daripada mereka ya taat kepada penguasa-penguasa meski zalim, masih lebih ringan. Fakhtara akhaffal mafsadatain wa aysar al-amrayn. Karena itulah ya Nabi memilih untuk umatnya mana yang lebih sederhana kerusakannya. Apa yang lebih sederhana? Patuh kepada penguasa yang zalim daripada tertumpah darah, dan itu benar-benar terbukti. Sekarang orang merindukan kepemimpinan penguasa zalim di Libya sana. Mereka bermimpi-mimpi kalaulah Qaddafi kembali hidup menguasai Libya. Nangis mereka. Subhanallah, habis Libya, apalagi yang mau diharapkan? Negeri menjadi lemah, jadi boneka, negeri kaya minyak, di belakang mereka negara-negara kufar yang menguasai. Dan semua ini dampak daripada kejahilan. Musuh-musuh Islam membuat berbagai macam tindakan agar pecah negeri-negeri kaum muslimin. Menangis orang-orang yang dahulu mendemo Saddam Hussein, mereka bermimpi kalaulah Saddam hidup kembali. Begitu kuatnya negeri Irak ketika Saddam, rakyatnya hidup. Ya, walaupun dengan kezaliman Saddam, tapi lebih baik ekonomi mereka, tak sebagaimana sekarang. Menangis orang-orang Mesir merindukan kepemimpinan Husni Mubarak. Subhanallah. Kadang-kadang di belakang mobil-mobil di tempat kita pun ditampilkan wajah Pak Harto rahimahullah. Di bawahnya dibuat slogan, ayo enak mana zamanku dengan zaman sekarang. Subhanallah. Tak usahlah tangisi hari-hari yang telah berlalu. Jadikan pelajaran. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.